Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Kitab Suci Perjanjian Lama. Kitab Suci Perjanjian Lama, seperti yang dimiliki umat Kristiani saat ini, disusun melalui proses yang panjang, sekitar lebih dari 10 abad, sejak abad ke-11 sebelum Masehi sampai kurang lebih abad 1 sesudah Masehi. Pada mulanya berupa kumpulan cerita-cerita tentang pengalaman bangsa Israel dalam hubungannya dengan sejarah bangsanya dan sekaligus peranan serta kehadiran Allah dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Istilah Perjanjian Lama dipergunakan untuk membedakan dengan Perjanjian Baru. Dalam sejarah keselamatan, relasi manusia dengan Allah diikat dengan perjanjian, yang dalam Perjanjian Lama, manusia diwakili oleh bangsa Israel, dan istimewa melalui para pemimpin mereka. Perjanjian itu adalah perjanjian kasih yang menyelamatkan. Dalam perjanjian itu, Allah berjanji akan senantiasa menyelamatkan manusia, dan dari pihak manusia Allah menuntut kesetiaan. Akan tetapi kesetiaan itu seringkali dibalas dengan ketidaksetiaan oleh bangsa Israel. Maka Allah yang adalah setia tetap menjanjikan penyelamatan pada manusia dengan cara memperbaharui perjanjian melalui putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka perjanjian lama menunjuk pada perjanjian antara manusia dengan Allah sebelum Kristus. Walaupun perjanjian lama pada dasarnya belum sempurna, namun apa yang diungkapkan di dalamnya tetap penting sebab perjanjian lama mengungkapkan kepada manusia pengertian tentang Allah dan manusia serta cara-cara Allah yang adil dan rahim bergaul dengan manusia. Kitab-kitab itu mengungkapkan kesadaran hidup akan Allah yang mencantumkan ajaran-ajaran yang luhur tentang Allah serta kebijaksanaan yang menyelamatkan tentang peri kehidupan manusia, serta perbendaharaan doa-doa yang menakjubkan. Dan terutama karena di dalamnya memuat janji kedatangan Kristus penebus mempersiapkan warta kerajaan Allah yang dinyatakan dalam nubuat-nubuat. Proses penyusunan Kitab Suci Perjanjian Lama. Tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, zaman bapak-bapak bangsa yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi, kisah bangsa Israel mengungsi ke Mesir, perbudakan di Mesir, pembebasan dari Mesir sampai perjanjian di sini. Tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Perebutan tanah Kanaan dan zaman hakim-hakim. Tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Zaman raja-raja. Tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi, Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan yaitu Kerajaan Israel dan Yehuda. Tahun 722 sampai 587 sebelum Masehi. Kerajaan Israel jatuh, sementara kerajaan Yehuda masih berdiri. Namun tak beberapa lama mereka dibuang ke Babylon. Tahun 586 sampai 539 sebelum Masehi, zaman pembuangan Babylon. Tahun 538 sampai 200 sebelum Masehi, bangsa Israel dipulangkan dari pembuangan. 2 abad terakhir, seluruh kitab dalam Perjanjian Lama hampir selesai ditulis. Berikutnya, kanonisasi kitab suci dan kitab Deuterokanonika. Kitab-kitab Perjanjian Lama pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari tanah Palestina dan akhirnya menetap di berbagai tempat, mereka kehilangan bahasa aslinya. Banyak keturunan mereka tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani yang pada waktu itu merupakan bahasa internasional. Oleh karena itu, banyak di antara mereka membutuhkan terjemahan seluruh kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Selama pemerintahan Ptolemeus II Philadelphus, proyek penterjemahan dari seluruh kitab suci orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani dimulai oleh 70 atau 72 ahli kitab Yahudi. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan disebut Septuagint, yaitu dari kata Latin yang berarti 70, sesuai dengan jumlah penterjemah. Kitab ini sangat populer dan diakui sebagai kitab suci resmi, kanon Alexandria, bagi kaum Yahudi
yang bahasa Ibraninya nyaris mati, dan orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara dalam bahasa Aram. Setelah Yesus disalibkan dan wafat, para pengikutnya tidak menjadi punah, tetapi malahan menjadi semakin kuat. Pada sekitar tahun 100 Masehi, para rabi atau imam Yahudi berkumpul di Jamnia, Palestina, mungkin sebagai reaksi terhadap gereja. Dalam konsili Jamnia ini, mereka menetapkan 4 kriteria untuk menentukan kanon kitab suci mereka. Yang pertama ialah ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian sesuai dengan kitab Taurat. Yang ketiga, lebih tua dari zaman Wisra 400 sebelum Masehi. Dan yang keempat ialah ditulis di Palestina. Atas kriteria-kriteria tadi, mereka mengeluarkan kanon baru untuk menolak 7 buku dari kanon Alexandria, yaitu seperti yang tercantum dalam Septuagint, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Berikutnya yaitu pengelompokan Alkitab beserta macam-macam kitabnya. Yang pertama, kitab Pentateuk atau Taurat. Macam-macam kitabnya yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedua, kitab-kitab sejarah. Macam-macam kitabnya yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Yang ketiga yaitu kitab-kitab kebijaksanaan dan sesembahan atau pujian. Macam-macam kitabnya yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Putra Sirak. Yang keempat yaitu kitab-kitab kenabian atau para nabi. Macam-macam kitabnya yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nehemia, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Selanjutnya yaitu pentingnya mempelajari kitab suci Perjanjian Lama. Dengan Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana Allah secara terus-menerus dan dengan setia menyatakan dirinya untuk dikenal dan bagaimana bangsa Israel menanggapi pewahyuan Allah itu. Kitab suci Perjanjian Lama bukan buku yang pertama-tama hendak menguraikan fakta-fakta sejarah, melainkan dan terutama hendak mengungkapkan Allah yang berfirman, yang menyampaikan rencana dan tindakan penyelamatan kepada manusia. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.